Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang bertemu dengan adik-adik kembali di rumah. Adik-adik masih tetap semangat bukan untuk belajar piano? Nah, sebelum Miss Mega mulai, Miss Mega mau mengajarkan bagaimana posisi tangan kita pada saat bermain piano. Nah, Miss Mega membawa seperti ini ya, seperti touch piano ini. Nah, pada saat kita akan bermain piano, tangan kita tidak boleh lurus seperti ini atau seperti ini, karena kalau seperti ini maka ketika kita menekan tangan kita cenderung akan seperti ini. Ya, jadi tangan yang bagus, yang benar adalah tangan kita mencoba membentuk curve seperti ini. Curve ini seperti kita memegang bola. Nah, kalau misalnya kita memegang bola nih, jadi ini kita kalau memegang bola kan seperti ini ya. Nah, seperti ini posisi kita pada saat bermain piano ya. Jadi, tangan kita berbentuk seperti memegang bola seperti curve seperti ini. Mungkin adik-adik bingung ya, kenapa sih Miss Mega tangan saya harus curve? Nah, kenapa tangan kita harus curve? Yang pertama, karena jika jari-jari kita lurus seperti ini, maka jari-jari kita akan memiliki panjang yang berbeda. Coba adik-adik lihat, ibu jari Miss Mega yang paling pendek bukan? Nah, jadi ini panjang jari-jari semakin berbeda, tidak ada yang sama panjangnya. Tapi ketika kita curve, nah adik-adik lihat deh, semua jari-jari Miss Mega bisa memainkan piano dengan posisi yang sama panjangnya semua di sini ya. Oke, sekarang alasan kedua, kenapa harus curve? Karena bila jari-jari kita lurus seperti ini, maka posisi jari kita ibu jari ini tidak pada posisi yang benar. Coba lihat, dia nggak bisa pencet piano ya, kecuali kita lurusin begini deh. Tapi ini tidak pada posisi yang benar. Tapi ketika kita curve seperti ini, nah ibu jari Miss Mega bisa bermain piano pada posisi yang benar karena semuanya sama-sama bisa menekan dengan baik. Sekarang alasan ketiga. Alasan ketiga, kenapa jari-jari kita harus berbentuk curve? Karena kalau kita lurus seperti ini atau seperti ini, misalnya hanya tepuk sedikit aja. Nah, ketika kita menekan touch, ini cenderung tangan kita menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau adik-adik lihat jadi seperti ini loh. Jadi kan kita lurus begini, tapi karena kita menekan touch, kita jadi begini deh bentuknya. Nah, coba adik-adik lihat bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini membuat ketika kita menekan piano, pergerakan antar jarinya menjadi lebih lambat. Jadi kalau kita mau main lagu cepat, ini geraknya jadi susah. Nah, tapi kalau kita curve, wah, adik-adik bisa main wah, bisa bergerak dengan cepat. Jadi, curve membuat pergerakan jari-jari menjadi cepat, khususnya untuk lagu-lagu yang nantinya berirama dengan tempo yang cepat. Nah, sekarang yang keempat, alasan terakhir, kenapa sih harus tangannya curve? Adik-adik, nanti kalau adik-adik terus belajar piano, akan ada permainan di mana jari adik-adik itu harus berputar. Yang kadang-kadang berputar seperti ini. Misalnya, kemudian adik-adik ibu jarinya berpindah ke bawah. Berputar seperti ini ya. Dan kadang-kadang ada ini harus naik ke atas seperti ini. Jadi berputar begini, kadang-kadang ke atas ibu jari. Nah, pergerakan seperti ini hanya bisa berlangsung dengan baik kalau jari-jari kita curve. Kalau kita tidur begini, bagaimana ibu jari lewat bawah? Dan bagaimana jari yang lain mau loncat lewat atas? Nah, itu kenapa curve itu sangat penting. Adik-adik di rumah dilatih ya. Mulai dari sekarang selalu usahakan main piano dengan jari-jari bentuk seperti memegang bola bentuk curve. Loh. Stop. Halo Edgar. Halo Haida. Apa
apa kabarnya? Halo Miss Mega. Halo Miss Mega. Elgar, kamu tahu tidak kalau Miss Mega lagi bersama dengan adik-adik tuh di rumah? Maaf adik-adik, Elgar tadi sedang bermain dengan teman. Jadi nggak sadar kalau ada adik-adik yang lagi nonton acara ini. Iya Elgar. Nah, adik-adik di rumah masih ingat dengan Elgar bukan? Nah, kita ada teman baru nih, namanya Hayden Hippo. Halo adik-adik, salam kenal. Nama saya Hippo Hayden. Hayden, adik-adik yang di rumah ini suka bermain piano. Wow, aku juga suka bermain piano, Elgar. Wah, keren kamu Hayden. Aku juga sedang belajar piano nih bersama Miss Mega dan adik-adik di rumah. Ow! Kenapa Elgar? Ini Hayden, kuku kamu kena tanganku. Sakit. Maaf Elgar, aku lupa kalau aku belum gunting kuku. Miss Mega, kalau kita bermain piano, boleh tidak kita punya panjang? Tidak boleh. Ya Hayden, kalau kita bermain piano, maka kita harus selalu menggunting kuku supaya kuku kita tidak panjang. Karena kalau kuku kita panjang, kita tidak akan bisa bermain dan menekan touch piano dengan baik. Oke Miss Mega, setelah nonton video ini, aku akan segera memotong kukuku supaya aku bisa bermain piano dengan baik dan bagus. Aku mau jadi pemain musik yang keren. Mulai pelajaran kita dengan buku John Thompson Modern Course for the Piano, the First Grade Book ya, buku pertama. Nah, kita akan lanjutkan sekarang dari lagu nomor 4 yang berjudul The Traffic Cop. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah sebelum main lagu, kalau dilihat pada pertama, kita lihat di sini ada treble clef yang artinya dimainkan tangan kanan dan ada bass clef yang dimainkan tangan kiri. Kemudian ini ada tanda time signature ya, 2/4. Nah, 2/4 ini kan kita sudah belajar. 4 ini artinya quarter note ya, seperempat quarter note. Ada 2 quarter note pada satu bar. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 quarter note atau nama lain dari quarter note itu crotchet ya. Jadi 2 quarter note. Sehingga pada lagu Traffic Cop ini menjadi 1 2 1 2. Kemudian 1 2 1 2. Jadi dihitung ya. Kemudian di sini kita lihat ada not 2 ketuk. Jangan lupa ini juga dihitung ya. Jadi 1 2. Nah, ini juga sama dan yang terakhir juga jangan lupa 1 2. Setelah kita melihat dari time signature dan menghitung 1 2 1 2, kita akan melihat lanjutannya yaitu melody pattern. Pada lagu ini kita lihat kalau melody patternnya yaitu mi mi do mi mi do. Jadi diulang ya, ini melody patternnya. Kemudian baris kedua re re mi re do mi so. Kemudian diulang kembali mi mi do mi mi do. Ini pengulangan dari baris pertama ya. Kemudian baris keempat ini juga pengulangan baris kedua, re re mi re do mi do, hanya berbeda di akhir saja. Ini melodi patternnya. Nah, kemudian kita lihat dari cara berpikir dengan phrase by phrase. Kalau phrase by phrase itu seperti cerita dari lagu ini ya. Jadi ini kita satu phrase, ini phrase kedua, kemudian pengulangan phrase pertama, kemudian pengulangan phrase kedua. Kita lanjutkan dengan tempo. Apa itu tempo? Tempo itu adalah waktu. Jadi tempo adalah waktu dan kecepatan yang diperlukan pada suatu musik.
Tempo ada bervariasi, tapi secara umum tempo itu lambat, sedang, dan cepat. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan adanya tempo gunanya buat apa? Jadi supaya tidak ada waktu untuk berhenti untuk mencari note atau bingung mencari di mana meletakkan jari. Maksudnya seperti ini, misalnya lagu The Traffic Cop, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Jadi pada saat adik-adik di rumah bermain piano, jangan berhenti, jangan bermain dengan 1, 2, kemudian stop dulu, baru 1, 2. Kemudian stop dulu, cari note dulu, atau mungkin ini tangannya gimana, baru 1, 2 lagi, baru 1, 2 lagi. Nah, itu tidak boleh. Ya, untuk awal-awal berlatih mungkin stop-stop tidak apa-apa, tapi nanti setelah lancar harus bisa bermain dengan 1, 2, 1, 2 tanpa stop. Jadi nanti lagunya mi, mi, do, mi, mi, do, ya, jangan berhenti-berhenti. Miss Mega, ternyata main piano susah juga ya. Kok aku latihan nggak bisa-bisa? Emang Elgar cara latihannya seperti apa? Aku baca bukunya, terus aku coba main. Tapi kok banyak salahnya. Elgar, adik-adik di rumah juga sama ya. Kalau ada lagu baru, cara latihannya dicoba dulu satu tangan. Jadi tangan kanan dulu dilatih sampai bisa. Kemudian tangan kiri dilatih sampai bisa juga. Setelah itu baru kedua tangan memainkan lagu secara bersama-sama. Setuju Miss Mega. Aku juga khawatir seperti itu, makanya aku jadi cepat bisa. Kamu harus semangat, Elga. Kamu pasti bisa. Oke, aku akan coba. Adik-adik di rumah, Elga mau rajin belajar piano. Adik-adik di rumah juga rajin dan tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan lagu nomor 5, yaitu Swans on the Lake. Nah, di sini ada istilah tonal shading ya. Nah, apa itu tonal shading? Seperti ketika kita melukis. Pada saat kita melukis, kita mau membuat lukisan itu menjadi indah dengan memberikan bayangan-bayangan, ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Sehingga lukisan itu menjadi lebih hidup. Nah, seperti itu juga bermain musik. Jadi tonal shading adalah memberikan suatu intensitas, jadi kayak tekanan pada suatu tone, pada musik. Dan ini membuat musik menjadi seperti mengalir. Ya, kita melihat adanya kesatuan pada melodi, ritme, dan harmoni. Nah, mungkin ini membingungkan, tapi kita akan bahas. Jadi pada tonal shading ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama kita analisa dulu lagu ini. Pada lagu ini di awal kita lihat treble clef, bass clef, kemudian ada time signature. Nah, time signature di sini adalah 3/4. Ya, kita sudah tahu 3/4 itu artinya ada quarter note yang berjumlah 3 pada satu bar. Seperti ini, 1, 2, 3. Jadi dalam satu bar kita menghitungnya 1, 2, 3. Sehingga ini menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian pula pada akhir di sini kita lihat ini juga dotted half note ya, yang artinya 3 ketuk. 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan setelah kita mengenal tonal shading. Nah, kita akan melihat tulisan ini. Nah, ini tulisan apa?
Nah, kalau kita lihat ini yang mau kita pelajari yaitu tempo. Sebelumnya kita sudah tahu tempo itu waktu ya. Jadi kayak 1, 2, 3 stabil untuk menjaga supaya tidak berhenti pada saat bermain. Nah, di sini tempo kalau kita lihat pada lagu ini ada tulisan moderato mm, kemudian crochet 60 sampai dengan dotted half 50. Nah, apa artinya? Moderato itu adalah tempo yang at a moderate rate of speed, yang artinya tempo sedang, jadi tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Kemudian untuk mengukur tempo tersebut ada suatu alat yang memang standar. Nah, alat ini disebut dengan metronom. Nah, kalau zaman dulu alat ini harus kita beli karena tidak mudah untuk didapatkan ya. Nah, tapi kalau sekarang biasanya pada aplikasi di handphone juga sudah banyak aplikasi metronom yang bisa tinggal di-download ya. Nah, metronom ini untuk menghitung beat per menit. Nah, tulisan dari metronom pada lagu itu mm. Nah, ini artinya metronomnya ya. Nah, kalau kita lihat metronom berarti crochetnya 60. Nanti di sini ada tulisan 60. Nah, berarti ini kita letakkan di angka 60. Nah, untuk detailnya kita akan pelajari ini nanti, bukan sekarang, tapi Miss Mega hanya mau menjelaskan ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa ini adalah kecepatan saat bermain. Kita bermain dengan moderato dan ini kecepatannya kalau kita menggunakan metronom. Kita lanjutkan. Selain tempo pada lagu ini ada legato. Legato itu artinya bermain sambung ya. Bahasa Inggrisnya bounce together, play smoothly dan connected. Jadi mainnya sambung. Seperti lagu ini misalnya mi so fa mi so fa mi so fa mi re do re. Jadi kita sambung ya. Kalau tidak sambung mi so fa mi so fa. Nah, itu bukan sambung. Nah, ini lagu dimainkan dengan legato jadi sambung. Ada tulisan legato di sini ya. Oke, tulisan kecil ya, kelihatan ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan, kita belajar dynamic. Apa itu dynamic? Nah, dynamic adalah bagian dari tonal shading. Jadi ini semua tanda-tanda yang ditambahkan pada musik ya. Semua ini sehingga pada musik tersebut ada tonal shadingnya. Nah, ini unsur-unsur dalam tonal shadingnya ya. Nah, dynamic adalah keras lembutnya sebuah lagu. Jadi bermain lagu tidak bisa semua keras atau semua lembut. Nah, ini sebabnya kita perlu belajar dynamic. Pada lagu ini kalau kita lihat, apa itu dynamic? Nah, ini ada tulisan MF. MF singkatan dari mezzo forte yang artinya moderately loud, cukup keras. Nah, nanti kita akan belajar kalau forte itu artinya keras, mezzo itu cukup ya, cukup keras. Jadi mezzo forte artinya cukup keras. Jadi awal lagu ini dimainkan dengan cukup keras. Jadi mi so fa mi re do re seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada berikutnya. Nah, pada berikutnya ada tanda P. P itu artinya piano, softly, lembut. Jadi kalau tadi kita main MF, mi, so, fa, sekarang kita masuk ke sama. Jadi melodi patternnya diulang, tapi dengan lembut. Mi, so, fa, seperti itu. Kemudian setelah lembut, dia masuk ke forte. Di sini forte ya, kayak ref pada lagu ya, puncaknya lagu. Nah, ini forte loud, keras. Nah, setelah keras, kemudian tiba-tiba dia PP. Nah, kalau P itu kita tahu piano. Nah, kalau PP itu pianissimo, artinya very soft, sangat lembut. Jadi setelah keras tiba-tiba sangat lembut ya. Nah, pada berikutnya di akhir lagu ada MP. MP yang artinya mezzo piano. Ini berarti cukup lembut ya. Jadi kalau tadi kita PP sangat lembut, sekarang dia sedikit lebih keras sedikit, tapi masih termasuk lembut. Dan lagu ini diakhiri dengan PP atau pianissimo, very soft, sangat lembut. Jadi dia kembali sangat lembut. Dan kemudian ada tulisan reed. Reed itu singkatan dari ritardando.
yang artinya gradual slowing up of tempo. Jadi secara perlahan-lahan kecepatan semakin lambat. Nah, setelah kita mempelajari, menganalisa lagu-lagu ini semua, nah sekarang kita akan mencoba pada pianonya. Kita siap ya? Lagu ini dimulai dengan tanda MF, jadi dimainkan dengan agak keras ya. Piano soft. Kemudian forte. Very soft. Agak keras dikit. Very soft. Ritardando. Buku A Dozen a Day, Group 1, nomor 3. Skipping. Skipping jadi loncat ya. Yang harus diperhatikan adalah tangan harus curve dan jari-jari benar. Repeat. Nomor 4, jumping. Jumping di sini jadi dimainkan dengan staccato ya, seperti loncat. Rest, 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 rest. 2, 3, 4, repeat. Jari tetap curve. Lagu nomor 5, Split. Dua-duanya dimulai dengan kedua tangan jempol di jari 1. Dan karena ini not setengah, sehingga mainnya pam 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 1, 2, 3, 4. Repeat.